laporannya hari ini seperti apa, Pak? Laporan tadi, kalau itu ini. Ya, laporannya gimana tadi, Pak? Laporannya. Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan, untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. Ya, ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Nanti aja. Ntar aja stop foto. Ya, pasal yang kita tunjukkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga. Kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya. Ya, jadi apa aja? Pencemaran ya, nama baik. itu tadi pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya, dengan kita lakukan ini, ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Ya. Terlapornya dalam lidik atau verdi? Ya? Iya. Terlapornya dalam lidik atau verdi? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH ya. Bang Densu gimana sih Bang kemarin habis dari Singapura dengar kabar seperti ini? Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa ya mau gue bahas, ya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh. Kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya.
Sekarang saya sudah punya keluarga, udah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus Ika gimana Pak, artinya dengan cerita ini dan Olive Mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan ya, karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Gitu. Jadi Bang sampai harus melapor, biasanya di bawah santai aja Bang Denny juga. Iya. Sampai akhirnya harus melapor, kenapa sih Bang? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Vanessa pasti ini gitu udah bilang kalau udah pernah menyelesaikan masalah ini secara private juga. Nah sekarang sendiri emang komunikasinya mungkin kayak pernah ngobrol juga nggak sih, ngapain dibawa? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh, alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak, hargai kok punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu itu ya mbok pakai otakmu gitu loh, masa depan anakku kok pikirin. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana? Gitulah. Ada indikasi panjat Emang sosial sampai Pak? di blok? Aku di blok udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos nggak pansos, mau cari duit nggak cari duit, mau endorse nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi
kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Bang Desu kan akhirnya melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia menghubungi abang nggak sih secara private? Belum ada. Sama sekali.